apa yang bisa membuat saya bertahan untuk meneruskan hafalan saya memang di antara lain adalah melihat atau bercermin kepada teman-teman yang memang sudah bisa bertahan sampai khatam Al-Quran. Apalagi juga motivasi yang lain itu tentunya selalu diiming-imingi bahwa esok nanti di Yaumil Qiyamah itu seorang anak yang menghafal Al-Quran 30 juz akan bisa memberikan mahkota yang sinarnya itu melebihi dari sinar matahari. Nah, kita yang usia 14 tahun itu kan tentunya ingin punya keistimewaan seperti itu. Sehingga akhirnya hadis yang seperti itu membuat termotivasi. Oh, ternyata dengan menghafal Al-Quran itu bisa membahagiakan kedua orang tua. Bisa termasuk dari bukti kita berbakti kepada orang tua. Sehingga mau tidak mau, apapun yang terjadi, tentu harus tetap bertahan. Walaupun memang berjalannya itu sedikit demi sedikit. Misalnya sehari cuma dapat berapa, itu tidak masalah sebenarnya. Karena suatu saat nanti akan terjawab oleh waktu. Saya dulu pernah sempat mengira bahwa jangan-jangan nanti saya menghafal Al-Quran sampai 7 tahun. Jangan-jangan nanti saya menghafal Al-Quran sampai jadi mbah-mbah. Nah, saya sempat mengira seperti itu. Namun kata kakak saya, kamu jangan memandang bertahun-tahun ke depannya, tapi pandanglah hari ini. Jadi apa yang saya hadapi hari ini itu adalah yang saya jalani. Maka saya harus fokus dengan apa yang saya jalani hari ini. Apalagi memang dulu di pondok yang saya tempati, Madrasah Murotil Quran itu memang lumayan, tesnya lumayan sulit. Sehingga kulo harus berupaya penuh. Jadi tidak bisa enak-enakan. Kalau enak-enakan nanti nggak lulus tes, akhirnya nggak maju-maju, sehingga tingkatannya itu tidak naik-naik. Akhirnya dengan adanya tantangan yang seperti itu menuntut saya untuk harus sergap setiap hari, harus mentarget sehari harus dapat berapa, dan tentunya circle pertemanannya pun harus juga baik, harus lingkungannya harus sehat, alias apapun yang diomongin orang-orang yang hal-hal yang buruk itu kita jauhi. Kita berteman dengan orang-orang yang memotivasi kita. Kebetulan saya juga punya teman, satu teman yang memang beliau itu semangatnya penuh, semangatnya tinggi. Beliau lebih tua dari saya, namun saya selalu merasa insecure di hadapan beliau. Tapi di sisi lain, ketika saya mengalami rasa insecure itu, saya juga mengalami termotivasi. Oh, beliau sudah dapat segini, berarti saya harus juga. Beliau lagi deres, berarti saya juga harus lagi deres. Sehingga teman-teman yang sergap-sergap itu, sebaiknya jangan malah kita musuhi ya. Maksudnya jangan malah kita jadikan dendam loh. Itu mbaknya kok deres, kita kok enggak. Nah, itu jangan, tapi melainkan kita jadikan sebagai motivasi. Kalau mbaknya deres, saya juga harus bisa deres juga, saya harus bisa sergap juga agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita putus semangatnya sehingga di tengah-tengah menghafal Al-Quran itu apa yang kita inginkan malah tidak jadi. Jangan sampai seperti itu, karena tentunya hal yang demikian akan membuat hati guru kita sedih. Belum selesai perjalanannya kok sudah memutuskan untuk berhenti. Itu akan membuat hati guru kita sedih. Akhirnya dengan penuh kekuatan kita harus melewati ini semua dengan perjuangan. Seperti itu.